Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daimatan bidau mulkik amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis taklim, zikir, salawat dan kajian tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita sampaikan terus menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelajaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tulisan Al-Quran ini. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang patut kita perdengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surat Al-Imran. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Alif Lam Mim. Tidak ada yang tahu maksud dan tujuannya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan kita. Tuhan semesta alam. Diperjelas bahwa Allah itu betul-betul Tuhan kita semuanya. Rabbi wa rabbukum. Tuhanku dan Tuhanmu. La ilaha illahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha hidup lagi sibuk mengurus semua makhluknya terus menerus dan tidak pernah payah, tidak pernah ngantuk, tidak pernah lelah, terus menerus. Dari sebelum kita dicipta lahir di dunia ini sampai kita pun mati, bahkan Allah tetap mengurus makhluk-makhluk yang akan dihidupkan dan yang dimatikan. Kalau semuanya diurus, dari rezekinya, dari umurnya, dari langkah-langkahnya, dari makan minumannya, semuanya diurus oleh Allah dan Allah tidak pernah capek-capeknya. Itu Tuhan kita. Nah, di sini huruf hijaiyah alif lam mim ini tidak ada yang bisa menafsirkan atau tidak ada tafsirannya, melainkan mufassir mengatakan bahwa apabila dibacakan alif lam mim itu memperdengarkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya agar mereka diam, karena yang akan dibaca adalah Al-Quran. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah alif lam mim itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah di mana firman-firman Allah itu rangkaian daripada huruf-huruf hijaiyah yang dapat dimengerti bila mana dibaca dan bisa dipahami, bila mana dipelajari atau diajarkan. Jadi huruf-huruf yang berupa sampai menjadi kalimat itu yang bisa mengerti dan bisa dipahami serta menjadi pedoman hidup bagi kita sebagaimana kita sampaikan ini Al-Quran itu terkait terurai ya dari huruf-huruf hijaiyah yang dijadikan suatu kalimat. Tapi alif lam mim ini tidak ada yang tahu artinya, maksud dan tujuannya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Oleh karena itu tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah. Tapi alif itu huruf hijaiyah yang pertama.
Iya itu adalah huruf hijaiyah yang terakhir. Huruf hijaiyah itu ada 28 atau 29. Kalau 28 alif dan hamzahnya sama. Kalau 29 alif dan hamzahnya berbeda. Sehingga bisa dikatakan huruf hijaiyah itu ada 28 karena alif dan hamzahnya beda, dan dikatakan dengan 29 karena alif dan hamzahnya berbeda. Jadi alif dan hamzahnya sama berarti 28. Alif dan hamzahnya berbeda berarti 29. Tetapi alif itu dari huruf hijaiyah yang pertama kali dibuka itu menandakan bahwa kalau kalian semuanya tidak tahu tentang alif, maka tidak akan kenal siapa Tuhan kalian itu, yang namanya Allah. Karena Allah itu didahului oleh huruf alif. Paham? Nah, ini harus dimengerti. Habib tidak menafsirkan, tidak apa. Cuman tidak ada ulama-ulama yang minta alif itu begini-begini, tidak. Jadi Habib sampaikan supaya kamu itu mengerti. Alif itu ya, kalau ada orang tahu huruf hijaiyah, ya semua bisa, tetapi tidak kenal sama alif, maka dia tidak pernah kenal tentang Allah. Karena Allah itu tulisannya pertama kali adalah alif. Paham? Alif itu tulisannya bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Yang menurunkan hujan siapa? Allah. Tahu sudah. Karena alif. Yang menurunkan rahmat siapa? Allah. Yang menurunkan cahaya matahari siapa? Allah. Yang menurunkan cahaya bulan siapa? Allah. Semuanya yang turun dari langit itu semuanya Allah yang menurun ke bumi. Yang menurunkan malaikat siapa? Allah. Yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah. Paham? Jadi tulisan itu dari atas ke bawah, alif. Paham? Nah, kalau kamu tidak percaya, coba perhatikan. Allahu, pertama kali dia baca Allah. Kamu bisa baca Allah? Kalau tidak tahu alif, tidak kira bisa baca. Makanya langsung dijelaskan, ditafsirkan di sini. Cuman kadang-kadang ulama itu tidak berani mengatakan seperti ini. Makanya Habib kaji sampai minta kepada Allah, ya Allah, ini apa maksudnya? Alif ini apa? Tapi ternyata dibukakan sama Allah SWT, ternyata gampangnya, mudahnya untuk tahu tentang alif itu, ya. Habib sampaikan, kalau kamu tidak kenal sama alif, kamu tidak akan kenal kepada Tuhan yang namanya Allah. Makanya di sini Allahu. Ya. Siapa Tuhan? Siapa Allah? Ada Tuhan kita. Rabbi wa rabbukum wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha. Karena itu tidak ada Tuhan. Kenapa? Allah mengatakan wa ilahukum ilahun wahid. Tuhanmu itu ada Tuhan yang esa. Wahid, satu. Nah, karena ini berbicara tentang masalah Tuhan, Tuhan itu sebelum ini turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Walaupun ada kitab di kitab Taurat, Injil, Zabur itu, tetapi ada kalanya mereka membangkang tetap mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Oleh karena itu dicekal sama Allah. Dihapus dan kalimat ini, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, yaitu Dia. Siapa Dia? Allah. Kembali punya tadi. Allahu, buang alifnya, lillahi, dibuang alif lamnya, lahu ma fis samawati wal ardi, alif lamnya dibuang, hu. Nah itu, siapa hu itu? Allah tetap. Berarti ismu dzat Allahu itu tidak bisa dirusak, walaupun dipecah-pecah tetap nama Allah. Tapi nama-nama yang lain, sak bagus-bagusnya nama rusak. Ya. Apapun saja, siapa saja. Coba dipotong namanya kamu. Ya, namamu depannya dibuang atau belakangnya dibuang, rusak namanya. Tidak ada artinya. Nah, Allah tetap ada, tetap Tuhan. Kenapa? Ismud dzat. Wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram. Tetap Allah SWT. Tetap tidak rusak. Kenapa? Sang Pencipta. Ya.
Ini alif tentang Allah. Jadi Allah menunjukkan, sebelum kamu mengerti tentang masalah ibadah, ubudiyah dan lain sebagainya, Nabi Muhammad mengenalkan kita semuanya kepada Tuhan yang namanya Allah. Karena yang diprioritaskan oleh manusia adalah penyembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Oleh karena itu didahulukan masalah ketauhidan, bukan masalah ubudiyah atau muamalah, penyembahan, ya ubudiyah, tetapi pengenalan, ketauhidan dulu. Siapa Tuhanmu? Allah. Orang yang semacam itu adalah orang yang sudah kuat keimanannya tentang keberadaan Tuhan yang namanya Allah. Lam, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah itu tidak boleh diterjemahkan, ditafsirkan Tuhan. Kalau ditafsirkan Allah itu sebagai Tuhan, maka tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Siapa Allah? Kita masih tanya. Karena itu Allah tidak boleh diterjemahkan Tuhan. Tetapi yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Makanya Allah dijelaskan, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu Tuhan alam semesta. Jadi semua yang ada di bumi ini, ya, yang ada di langit, alam semesta ini, semuanya yang dicipta, surga neraka, ini bertuhankan kepada Allah. Tapi tidak diterjemahkan Allah itu Tuhan. Tetapi yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Makanya dijelaskan bahwa segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bukan terjemahan, penjelasan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Yang namanya Tuhan adalah Allah. Tapi tidak boleh dikatakan Allah itu Tuhan. Paham? Bukan, tidak diterjemahkan Allah itu Tuhan. Kalau Allah berada pada zatnya, asma'nya, Allah, ismul zat. Lain dengan sifat-sifatnya. Kalau sifat-sifatnya berubah-ubah, Hayyu, Qayyum, ya, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rauf, ya, berbeda-beda sifat-sifatnya. Mempunyai sifat yang tidak pernah dimiliki oleh makhluknya. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya atau segala sesuatu. Makanya jangan jangan memikirkan, jangan meraba-raba dalam masalah tafsir. Karena itu Allah SWT menyatakan alif lam mim. Apa terjemah, apa artinya ini? Tidak tahu, dari yang tahu. Yang tahu Allah. Makanya jangan ditafsirkan. Ya, artinya ini. Di dalam Al-Quran alif lam mim ini kalau tidak dibaca alif, lam dan mim, tetapi dikasih harakat alam tarah, alam nasyrah. Bukankah kamu tidak memperhatikan? Bukankah kamu tidak memikirkan dan sebagainya? Alam tufakkir. Itu artinya. Tafsirannya. Tetapi ini bukan alam, tetapi alif lam mim. Ya. Jadi bukan arti, tidak ada artinya. Manusia dipersempit oleh Allah. Saat pintar-pintarnya manusia dikebiri otaknya supaya mereka mengerti bahwa kita lemah. Saat pintar-pintarnya manusia yang pintar bahasa Arab tidak bisa meniru dan membuat kalimat di awal kalimat seperti Al-Quran. Alif lam mim ra, alif lam mim shad, yasin, nun. Ada apa itu? Coba tafsirkan, tidak ada. Tapi kalau kamu menganggap ini enteng dan ini dianggap bukan Al-Quran, coba kamu buat yang serupa dengan itu. Bukankah kamu orang Arab yang pintar bahasa Arab? Ayo kasih. Tidak ada yang bisa. Orang Yahudi itu, ya, dan orang-orang yang kufar itu akan membuat seperti ini, tapi bahasa-bahasa, contoh saja bahasa Indonesia. Oleh karena itu bahasa Indonesia yang mediumnya, ustadz yang belajar tentang masalah bahasa Indonesia itu, ada kalimat misalkan D-nya besar,
Tapi ada i-nya. Di dalam peraturan, perundang-undangan dan sebagainya. Pokoknya di awal kalimat pakai besar. Tapi kalau di Quran itu, kan Quran itu sama dengan Quran. Quran dengan Al-Quran kan hampir sama itu tulisannya. Tapi bacanya beda. Quran. Pakai Quran sama. Quran. Cuma dikasih tasdid kalau Al-Quran. Nah, Quran. Ya, kan hampir sama. Orang Yahudi itu buat Quran itu bahasa Indonesia, dimasukkan ke Indonesia itu Quran, kan bukan bahasa Indonesia. Memang dibuat oleh mereka supaya apa? Bisa menandingi Al-Quran. Bisa, semuanya bisa membaca Quran, tidak baca Quran. Oleh karena itu dulu di waktu zaman Quran, Ustadz yang Ustadz melihat orang-orang pintar itu tidak baca Quran, dilempari Quran. Kan orang jual Quran. Kita baca Quran saya baca kada. Orang-orang yang umurnya kira-kira umur sekarang 100 tahun itu, dia pembaca Quran, tidak baca Quran. Jelas tidak? Nah, itu akan menandingi alif lam mim itu, tapi tulisannya di dalam. Kalimat K kecil, kalimat K-nya yang besar. Di sini tidak ada harakatnya. Kalau KK, kalau CC, apa C itu? Tidak tahu. Ada C besar, titik, ya pas peta masalah corona, tidak bisa. Tidak ada. Goblok benar Allah SWT, bodoh. Kenapa? Ingin menanding Al-Quran, Quran itu, tetapi Habib saja yang membahas masalah ini. Dari dulu tidak pernah membahas, tidak ada bahasan. Tentang masalah kenapa bahasa Indonesia itu awal kalimatnya dengan kalimat huruf besar. Ini bahasa Indonesia. Lain dengan bahasa-bahasa yang lainnya, tidak bisa. Jangankan itu, bahasa Arabnya saja tidak bisa. Tidak ada orang Arab menulis buku yang begitu hebat. Baik itu buku berupa falsafahnya dan lain sebagainya. Baik itu orang Islamnya, orang mukminnya, orang kafirnya, sampai sekarang tidak bisa membuat nun misalkan. Faslun, tidak bisa. Tidak bisa dibaca dan tidak ada orang yang berbuat seperti itu. Kenapa? Allah menunjukkan bahwa ayat ini jangan dibuat enteng. Ya, maksud dan tujuannya kenapa Allah membuat seperti ini. Ya, ketika harakatnya dibuang, kamu pun tidak bisa menyamainya atau menyetarakan tulisan kamu dengan Al-Quran. Coba kamu misalkan jim, kan bisa. Pasal apa berjim? Hah? Apa sih kebantah? Iya enggak? Tidak ada. Sampai sekarang dibuat bahlul. Yang pintar bahasa Arab, profesornya semuanya, ya, apalagi bahasa lainnya. Bahasa Arabnya saja tidak ada. Yahudinya, Nasraninya sampai sekarang tidak bisa. Ya, walaupun dia pintar. Dibuat bodoh. Kenapa? Karena manusia itu lemah. Mengetahui bahwa manusia yang lemah itu perlu Tuhan. Ya, karena itu nyembahlah. Nah, nyembah ini bukan kepada siapa? Bukan kepada manusia. Sebagaimana orang-orang yang kafir menyembah Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa bukan Tuhan. Ya, makanya disebutkan di sini wal hayyu, dialah yang hidup. Isa mati. Mana boleh Tuhan mati? Tuhan mati tidak bisa mengurus umatnya kan? Tidak bisa mengurus hamba-hambanya. Kalau dia pakai akal, walaupun kalau dia pakai iman, ya, kalau dia pakai iman, tentunya dia akan mengerti, paham. Makanya jangan ditutup-tutupi kebenaran itu supaya tidak sesat. Kalau Al-Quran ini dikatakan Allah itu ada Tuhan. Kalau kamu menyembah kepada Tuhan yang namanya Allah, sembahlah Allah lewat Al-Quran, pelajarannya. Biar kamu ngerti bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah sang pencipta alam semesta. Mim itu adalah Muhammadur Rasulullah. Muhammad. Mim itu Muhammad. Jadi kalau kamu ingin tahu la ilaha illallah Allah itu lam. Ya kan ke sini. Lam itu kan kepada mim. Tujuannya kepada mim. Mim sini. Lam itu di atas. Tidak ada Tuhan. Lam. Tahu dari siapa? Tahu dari mim. Siapa mim ini? Muhammad.
Makanya di Al-Quran yang lainnya dia kata alif lam ra, tepat. Siapa mim itu? Ra, Rasulullah. Kalau kamu tidak mengerti tentang lam, tidak mengerti tentang masalah mim, tidak tahu huruf ra, maka kamu tidak bisa menyebut Rasulullah. Kalau kamu tidak kenal mim, maka kamu tidak kenal kepada Muhammad Rasulullah. Di dalam Al-Quran, mim itu didahulukan dengan apa? Muhammad itu didahulukan dengan mim. Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau tidak kenal mim, tidak akan kenal kepada Muhammad. Tidak kenal kepada lam, tidak tahu la ilaha illa afdal dzikri la ilaha illallah. Kalau tidak tahu lam, bisa baca la ilaha illallah? Tidak bisa. Makanya alif itu pertama kamu ya membaca Al-Quran tentang surat apa namanya? Surat Al-Baqarah yang pertama, alif, Allah kenalkan dulu. Ya. Nyatakan dalam hatimu bahwa alif itu penyebab. Kamu itu ngerti bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oleh karena itu jangan menyembah kepada selain Allah. Jelas? Nah. Mim, dari tahu di mana la ilaha illallah itu? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dari mim. Siapa mim? Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasul. Alif lam mim ra. Tapi di sini tidak ada. Tapi di ayat yang lain ada. Alif lam mim shad. Siapa mim itu? Shad itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu tidak tahu shad, kamu tidak kenal kepada sallallahu alaihi Muhammad. Sallu alaihi wasallimu taslima. Tak akan terbaca itu Al-Quran kalau kamu tidak kenal kepada shad. Apa shad? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Paham? Nah, ini mempertajam ya, mempergigih kita untuk tambah mengerti tentang masalah Al-Quran dan keimanan kita tentang masalah alif lam mim ra, alif lam mim shad itu bertambah paham. Dengan sini kamu bisa tahu Allah. Dari sini kamu tahu la ilaha illallah. Dari sini kamu tahu Muhammadur Rasulullah atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sinilah kamu betul-betul akan mempertuhankan Allah sebagai apa? Pelindung kita. Allah sebagai sembahan kita. Zikirnya la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kalau kita mau mengikuti Allah, salawat kepada Nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya jadi beres. Sehingga sana Allah itu diangkat oleh semua para malaikat, tidak bergoyang sedikit pun ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, "Hai malaikat-malaikatku, berselawatlah kamu dengan kepada Nabi." Perintahnya apa? Selawatlah kalian semuanya. Ya. Lalu malaikat itu menyatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sampai 100 kali dibaca sehingga sana Allah itu terangkat. Sehingga sana Allah besarnya luar biasa, tapi terangkat dengan selawat. Artinya kalau kamu punya masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang berat, penderitaan yang berat, dan kesengsaraan yang berat, bacalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya semuanya akan dibukakan berkatnya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa diaplikasikan tentang masalah alif lam mim ini. Ya.